Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto mengenai pembelian tiket ACL 2 besok. Ada yang kesulitan, ada yang susah masuk, ada yang tidak berhasil terus gitu ya. Nah ini kita coba kasih jalan keluarnya, mudah-mudahan membantu gitu ya. Dan juga ada update mengenai kemarin katanya siapa sosok yang baru yang memang ada di Persib Bandung. Nah ini nanti kita juga coba bahas sedikit teman-teman, mudah-mudahan mengurangi rasa penasarannya. Dan sebelumnya kita coba update dulu mengenai kesiapan skuad Persib Bandung dulu gitu ya menghadapi ACL 2 besok teman-teman. Jadi jangan lupa ACL 2 mulai tanggal 24 Oktober mendatang hari Kamis jam 7 malam. Jadi hari Kamis 24 Oktober jam 7 malam Persib Bandung akan menghadapi Lion City Seller yang mana sekarang ya sedang bagus-bagusnya di Liga Singapura, yang memang ya setiap tahun selalu masuk 3 besar gitu ya dan menjadi salah satu klub elit di Singapura. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ya di sini bocorannya ya menurut Bojan Hodak mempunyai satu keistimewaan sendiri lah untuk tim-tim dari Singapura ataupun dari Malaysia. Tapi yang jelas tidak ada yang diremehkan oleh Persib Bandung, dan mau tidak mau menghadapi Lion City Seller besok itu Persib Bandung harus meraih kemenangan untuk mengamankan atau setidaknya membuka harapan lolos dari babak fase grup gitu. Jadi kalau draw apalagi kalah ya sudahlah, ini agak lebih berat banget gitu ya untuk lolos ke fase selanjutnya. Tapi mudah-mudahan kita doakan yang terbaik. Dan ini juga Bojan Hodak sedang memantau seluruh skuad Persib Bandung yang mana memang sedang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi menurut Bojan Hodak. Jadi skuad Persib Bandung ini kan memang menjadi tim yang tidak terkalahkan sejauh ini di Liga 1, sehingga mentalitas para pemainnya juga sedang bagus-bagusnya. Tapi ya tetap tidak boleh besar kepala katanya, karena Liga 1 berbeda dengan ACL 2. Karena untuk di ACL 2 ini apalagi di tingkat Asia itu kesalahan sedikit yang mana kejadian setiap Persib kemarin beberapa kali main di ACL 2 itu ya selalu kejadian kesalahan kecil yang dimanfaatkan oleh tim lawan untuk mencetak gol. Akhirnya ya kita belum pernah meraih kemenangan, tapi ya ini yang akan terus diupayakan. Ya setidaknya beberapa pemain inti atau beberapa pemain yang memang diandalkan Bojan Hodak sudah bisa bermain. Contohnya Gustavo Franca akan memperkuat lini pertahanan Persib Bandung, yang juga kalau memang tidak bisa bermain juga sudah ada penggantinya, Matteo Kocijan teman-teman, yang progresnya cukup pesat banget, cukup bagus gitu ya. Dan memang ya dibandingkan beberapa pemain yang lain, Kocijan ini bisa ditempatkan di beberapa posisi, dan itu memang sesuai dengan yang dikatakan Bojan Hodak pada awal musim. Jadi ya Kocijan bisa ditempatkan beberapa posisi, seperti membeli ya 2-in-1 lah. Jadi membeli satu orang bisa ditempatkan di 2 posisi atau lebih. Nah ini ya sudah tidak khawatir lagi, jadi tidak memasang yang membuat Bobotoh dak-dikduk gitu pemain yang senior lah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan besok sudah bisa dipasang. Untuk Franca katanya tidak masalah, besok sudah bisa bermain. Lalu juga Maklok juga sudah bisa bermain, yang mana berbeda untuk hukuman Liga 1 dengan ACL 2, karena Maklok di Liga 1 memang masih belum bisa bermain karena hukuman larangan bertanding karena kartu merah gitu ya. Jadi sampai dengan bulan Oktober ini Maklok masih belum bisa bermain di Liga 1, namun di ACL 2 sudah bisa bermain, dan mudah-mudahan menambah satu suntikan tenaga lagi, karena di tanggal 19 kemarin kan baru mendapatkan anak keduanya gitu ya, seorang putra gitu. Jadi
Jadi mudah-mudahan lah ini menjadi satu motivasi tersendiri untuk Maklok, sehingga yang membantu Persib Bandung meraih kemenangan perdana di ACL 2. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain yang lainnya? Ya, Bojan Hodak masih melihat sampai dengan H-1 teman-teman untuk segi kebugaran dan kesiapan pemain siapa saja yang akan diturunkan menjadi starting 11-nya. Nah, ini karena Persib masih ada latihan terbuka, jadi ya masih cair situasinya, kecuali ketika besok atau lusa ada latihan tertutup. Ya, ini memang untuk mematangkan taktik dan strategi dan untuk melihat kesiapan siapa yang siap untuk diturunkan dari menit awal teman-teman. Nah, ini berbanding juga dengan David Da Silva, katanya bagaimana Kang, kemarin katanya kan ada di latihan tapi kok masih belum bisa main, apakah ada kejadian kayak musim kemarin katanya atau ada sesuatu. Nah, ini ya kemarin juga sempat kita bahas atau sudah beberapa kali kita bahas kalau untuk David Da Silva memang tidak cedera ya teman-teman. Yang terakhir cedera itu masalah pahanya, tapi itu kan sudah sembuh gitu, sudah tidak ada keluhan lagi, sudah diperiksa juga sudah pembengkakannya sudah berkurang banget, jadi sudah memang kalau tampil bisa. Tapi ya ini penyakit. David Da Silva punya sakit, katanya masih merasakan sakit tapi bukan cedera. Sakitnya inilah yang lagi diobservasi hari ini, katanya akan dilakukan lagi tes darah dan lain sebagainya. Itu belum ketahuan teman-teman untuk sakitnya sakit apa. Yang kemarin juga kalau teman-teman boboto kan kenapa nggak ke Singapura aja kayak Maklok diperiksanya gitu ya, atau nggak ke Paraji atau Kumahalah, atau ada yang ngejailan atau gimana gitu ya. Nah, ini mungkin setiap klub bola itu ada satu jalurnya masing-masing teman-teman, yang mana setiap manajemen itu sudah ada prosedurnya. Apakah ini medis, ya harus selalu medis gitu ya. Kalaupun memang non medis, katakanlah ya bukan non medis ke Paraji atau yang lain-lain gitu ya, maksudnya diurut secara tradisional atau bagaimana. Nah, ini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan juga. Jadi apakah pemainnya ini setuju, lalu ada persetujuan dari pelatih, tim pelatih, ada persetujuan dari manajemen juga, dan beberapa syarat yang lainnya. Jadi bukan ujuk-ujuk ya udah bawa aja ke tukang urut atau ini enggak gitu. Jadi ya daripada ngikutin prosedur A, B, C sampai D, ya lebih baik ikutin yang secara medis saja gitu. Tapi ya ini sedang diusahakan kok untuk tim dokter Persib Bandung juga sedang mengusahakan DDS segera pulih. Kalau memang dinyatakan hari ini atau hasilnya besok keluar atau lusa oke, ya mungkin sudah bisa main gitu ya di ACL 2 menghadapi Lion City Seller, karena ya dibutuhkan sekali untuk tenaga David Da Silva. Tapi walaupun sembuh tidak sembuh, ya Wahaji memang mengatakan kemarin tetap akan menyiapkan satu cadangan striker yang akan dibeli di bursa transfer kedua Desember mendatang teman-teman. Kita tunggu saja lah apa kejutan dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang bikin penasaran kemarin gitu ya. Apakah benar Kang ada sosok baru katanya yang direkrut oleh Persib Bandung kemarin yang dibawa oleh Coach Bojan Hodak. Nah, jadi kita juga sempat konfirmasi ini apakah benar ada sosok baru atau tidak. Ternyata memang benar akan segera diumumkan, tapi bukan pemain ya teman-teman, karena bursa pembelian pemain baru ini belum dibuka. Jadi ini sepertinya asisten pelatih Persib yang baru, dan bocorannya ini asisten pelatih ini setidaknya bisa membaca karakteristik tim atau apa ya, ahli statistik atau apa gitu ya. Jadi ya sebelum dan sesudah pertandingan ini biasanya dia yang suka menganalisa atau analisa pertandingan lah gitu ya. Kalau sejauh ini kan hanya ada dari lokal, Persib punya tim analisnya tapi lokal. Nah, ini Persib mungkin ingin Coach Bojan untuk khususnya ingin ada rasa Eropanya, jadi lebih detail lagi mungkin ya gitu ya. Kita doakan sajalah ya yang terbaik untuk tim Persib Bandung. Ya tidak masalah juga punya beberapa asisten pelatih juga kalau itu membawa untuk
hasil yang positif dan kebaikan untuk tim Persib Bandung, ya kita setuju-setuju aja, toh ya masih bisa digaji ini gitu ya oleh manajemen, jadi ya tidak masalah, tidak usah dipermasalahkan. Jadi ya mudah-mudahan juga untuk setiap hasil yang didapatkan Persib Bandung ini tentu harus dievaluasi dan dianalisa di mana kekurangannya, dan mungkin ya di ACL 2 ini Bojan sangat perlu sekali gitu ya tim analis yang kemungkinan ya akan segera diumumkan oleh Persib Bandung, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.